Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Liverpool resmi menyelesaikan transfer Milos Kerkez dari Bournemouth pada Kamis malam, tanggal 26 Juni 2025 waktu Indonesia Barat. Langkah ini bukan cuma soal belanja pemain, tapi jadi sinyal kuat bahwa The Reds sedang serius melakukan penyegaran di lini belakang, khususnya di sektor bek kiri yang selama ini jadi milik Andrew Robertson. Sudah bertahun-tahun Robertson menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Liverpool. Tapi waktu terus berjalan, dan performanya pun mulai menurun. Di usia yang tak lagi muda, wajar kalau mulai muncul keraguan soal kemampuannya tampil reguler sepanjang musim. Sementara itu, Kostas Tsimikas sejatinya masih tersedia sebagai pelapis. Namun, Arne Slot tampaknya belum sepenuhnya yakin untuk memberikan tanggung jawab besar kepada bek asal Yunani tersebut. Dan disinilah Liverpool mengambil keputusan berani. Daripada menunggu terlalu lama, Liverpool memilih bergerak cepat mencari opsi baru. Beberapa nama sempat masuk radar, tapi satu nama akhirnya mencuri perhatian, Milos Kerkez. Pemain muda asal Hungaria ini bukan pilihan sembarangan. Dalam 2 musim terakhir bersama Bournemouth, ia sudah mengoleksi 74 penampilan di Premier League, mencetak 2 gol dan memberikan 8 assist. Bukan catatan yang bisa diremehkan untuk pemain yang baru berusia 21 tahun. Namun proses transfer Kerkez ke Liverpool tak semulus yang dibayangkan. Bournemouth awalnya mematok harga tinggi, sekitar 45 juta pound sterling. Tapi negosiasi panjang akhirnya membuahkan hasil. Liverpool sukses menurunkan harga menjadi 40 juta pound, sebuah deal yang dinilai cerdas oleh banyak pihak. Kerkez telah menjalani tes medis sejak awal pekan. Semua prosedur personal juga telah rampung, dan akhirnya pengumuman resmi dilakukan melalui situs klub. Dengan penuh semangat, Liverpool menyambut kedatangannya. Dan tak lama setelah itu, giliran Kerkez menyampaikan perasaannya. Ia mengaku sangat bangga dan bahagia bisa bergabung dengan klub sebesar Liverpool. Baginya, ini bukan sekadar transfer, melainkan momen spesial dalam karirnya. Kerkez mengatakan bahwa bermain untuk Liverpool adalah kehormatan luar biasa. Ia bahkan sudah tak sabar untuk segera mengenakan perlengkapan latihan dan mempersiapkan diri menyambut musim baru di AXA Training Center. Melihat perjalanan karirnya, Kerkez bukan wajah asing di panggung sepak bola Eropa. Ia memulai segalanya di Eto FC Győr, klub asal Hungaria. Lalu sempat bergabung dengan AC Milan pada tahun 2021, meski hanya bertahan setengah musim. Perjalanan sesungguhnya justru dimulai di Belanda, bersama AZ Alkmaar. Di sana, ia mencatatkan 57 penampilan di semua ajang dalam waktu 1,5 tahun. Performanya stabil, dan sejak saat itu namanya terus melambung. Di level internasional, Kerkez sudah membela timnas Hungaria sebanyak 23 kali sejak debut melawan Jerman di ajang UEFA Nations League 2022. Bahkan, ia pernah masuk daftar nominasi pemain muda terbaik PFA musim 2, 1020, 425, dan menjadi finalis penghargaan Golden Boy 2023, ajang bergengsi untuk pemain muda terbaik di Eropa. Kini, Milos Kerkez bersiap membuka lembaran baru di Anfield. Sebuah petualangan yang tak hanya akan menguji kualitasnya sebagai pemain muda, tapi juga membuktikan bahwa ia adalah suksesor ideal untuk lini belakang Liverpool ke depan. Dengan kombinasi usia muda, pengalaman di Premier League, dan potensi besar, akankah Kerkez menjadi bagian penting dari masa depan The Reds? Yang pasti, Liverpool sudah menanamkan fondasi kuat, dan Kerkez bisa jadi fondasi masa depan yang kokoh untuk bertahun-tahun ke depan. Tapi cerita panas dari bursa transfer
belum berhenti di Milos Kerkez. Kali ini, sorotan bergeser ke salah satu pilar lini belakang Liverpool yang sedang berada di persimpangan besar, Ibrahima Konate. Real Madrid yang musim panas ini benar-benar tampil agresif, baru saja mengamankan tanda tangan Trent Alexander-Arnold. Tapi mereka belum selesai. Kini, Los Blancos mengalihkan bidikan mereka ke bek asal Prancis itu. Sebuah langkah mengejutkan, tapi penuh strategi. Madrid dilaporkan siap menggelontorkan dana sebesar 25 juta pound sterling untuk memboyong Konate ke Santiago Bernabeu. Tapi Liverpool tak mau buru-buru melepas. Mereka menetapkan harga minimal 40 juta pound jika ada yang serius ingin membajak sang bek musim panas ini. Menariknya, kontrak Konate di Anfield hanya tersisa 12 bulan lagi. Dan lebih rumit lagi, sang pemain dilaporkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari pihak klub. Situasi ini membuat masa depannya jadi teka-teki besar dan menjadikan transfernya sebagai salah satu saga paling panas di bursa kali ini. PSG pun tak tinggal diam. Klub raksasa Prancis itu diam-diam mengintai peluang untuk membawa Konate kembali ke tanah kelahirannya. Di usia 26 tahun, Konate berada di puncak performa dan tentu akan jadi aset penting bagi siapapun yang berhasil merekrutnya. Real Madrid yang sebelumnya telah menambah kekuatan dengan Dean Huijsen dan Trent, kini mengincar Konate sebagai potongan terakhir untuk menyempurnakan lini belakang. Mereka bahkan siap menunggu hingga musim depan jika perlu demi mendapatkannya secara gratis. Tapi tetap, skenario ideal bagi mereka adalah mendapatkannya sekarang, dan negosiasi pun terus berjalan. Menurut laporan dari media Inggris, Real Madrid sangat yakin bisa mengalahkan PSG dalam perebutan ini. Mereka percaya bahwa daya tarik Madrid, prestis, proyek besar, dan panggung Liga Champions cukup untuk menggoda siapapun, termasuk Konate. Di sisi lain, Liverpool berada di posisi serba sulit. Mereka jelas tak ingin kehilangan bek andalan mereka secara cuma-cuma tahun depan. Tapi jika Konate terus menolak perpanjangan kontrak, The Reds mungkin tak punya pilihan selain melepasnya sekarang dengan harga yang bisa dinegosiasikan. PSG memang punya keunggulan emosional karena bisa membawa Konate pulang ke Prancis. Tapi Madrid punya daya tarik luar biasa sebagai rumah bagi para bintang besar. Pertarungan ini belum selesai dan saga transfer Konate baru saja dimulai. Akankah Liverpool tetap kukuh mempertahankannya? Atau justru terpaksa merelakan satu lagi bintang mereka pergi musim panas ini? Satu hal yang pasti, drama di bursa transfer belum akan reda dalam waktu dekat. Dan seperti tak mau kalah dari drama Konate, cerita Jeremy Frimpong datang dengan warna yang benar-benar berbeda. Lebih personal, lebih emosional, dan terasa sangat manusiawi. Bek kanan asal Belanda ini menjadi rekrutan pertama Liverpool musim panas ini setelah klub mengaktifkan klausul pelepasannya dari Bayer Leverkusen senilai 29,5 juta pound sterling. Tapi di balik transfer ini, ada kisah menyentuh yang tak banyak diketahui orang. Frimpong ternyata sempat berbohong kepada ayahnya sendiri. Bukan karena ada niat buruk, melainkan demi menghadirkan kejutan manis yang ia rancang khusus untuk sang ayah. Seorang penggemar setia Liverpool sejak lama. Meski rumor transfernya sudah mulai ramai dibicarakan publik, termasuk oleh jurnalis sekelas Fabrizio Romano, Frimpong tetap bersikeras menutupi semuanya. Setiap kali sang ayah bertanya, ia menjawab dengan santai, berpura-pura tak tahu apa-apa. Tapi ayahnya, yang sudah lama mengikuti perkembangan dunia sepak bola, mulai merasa ada yang janggal. Ketika desakan demi desakan makin intens, Frimpong akhirnya menyerah. Ia mengaku semuanya saat sedang dalam perjalanan menuju pemeriksaan medis. Dan ketika ia berkata, "Ayah, aku akan bermain untuk timmu,"
suasana langsung berubah haru. Ayahnya terdiam, terpaku, lalu tertawa bahagia. Itu bukan hanya transfer bagi Frimpong, tapi sebuah hadiah untuk seseorang yang telah menanamkan cinta pada Liverpool sejak kecil. Frimpong tahu, kebohongan kecil itu sepadan. Ia hanya ingin melihat senyum lebar di wajah sang ayah. Dan yang ia dapatkan jauh lebih dari itu. Sebuah momen keluarga yang akan terus mereka kenang sepanjang hidup. Tentu, Frimpong datang bukan hanya membawa cerita manis. Ia juga membawa statistik mentereng dari Bundesliga. 5 gol dan 5 assist musim lalu, serta total 14 gol di semua kompetisi pada musim sebelumnya. Catatan yang luar biasa untuk seorang bek kanan. Namun ia sadar, tantangan di Premier League akan jauh berbeda. Di Leverkusen, ia terbiasa bermain sebagai wingback yang bebas naik menyerang di bawah arahan Xabi Alonso. Kini, bersama Arne Slot di Liverpool, ia harus lebih disiplin dalam skema 4 back. Perannya akan lebih defensif, lebih taktikal, dan menuntut adaptasi yang tidak mudah. Tapi dengan kecepatan, skill individu, dan mentalitas kompetitif yang ia miliki, banyak yang percaya Frimpong bisa menjadi aset penting bagi The Reds. Apalagi, ini adalah musim debutnya di Premier League secara penuh. Dan yang membuat semuanya lebih spesial, ia akan menjalani musim itu di Anfield dengan jersey merah kebanggaan bersama klub yang baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Inggris. Bagi Frimpong, ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Sebuah perjalanan baru dimulai, bukan hanya sebagai pemain profesional, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Liverpool. Dan kini, dengan dukungan penuh dari keluarganya, terutama sang ayah, Frimpong siap membuka babak baru, dengan semangat, senyuman, dan tekad untuk memberi segalanya bagi The Reds. Setelah rumor yang terus berhembus kencang, akhirnya terjawab sudah masa depan Darwin Núñez. Raksasa Premier League, Liverpool telah menyepakati transfer sang striker ke Napoli dalam sebuah kesepakatan besar yang penuh kejutan. Negosiasi antara kedua klub berjalan intens, tapi akhirnya berakhir dengan titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Liverpool tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran demi menyambut musim baru dengan komposisi tim yang lebih seimbang. Melepas Núñez dianggap sebagai langkah strategis untuk membuka ruang bagi wajah baru di lini depan. Mungkin sosok yang lebih konsisten, lebih tajam, dan sesuai dengan filosofi sang pelatih. Darwin Núñez sendiri datang ke Anfield dari Benfica pada tahun 2022 dengan harapan besar sebagai ujung tombak masa depan The Reds. Tapi, seperti yang kita tahu, perjalanan karirnya di Liverpool tak berjalan mulus. Meski punya potensi luar biasa, performanya kerap naik turun. Núñez terlalu sering gagal memanfaatkan peluang emas, bahkan di laga-laga penting. Hal itu membuatnya jadi sorotan tajam, bukan hanya dari media, tapi juga dari fans yang berharap lebih. Di sisi lain, Napoli bergerak cepat. Klub yang musim lalu merengkuh gelar juara Serie A ini ingin mempertahankan dominasinya, apalagi dengan jadwal padat dan persaingan ketat di Liga Champions yang menanti. Walaupun skuad mereka sudah diperkuat oleh nama besar seperti Romelu Lukaku, manajemen dan pelatih sepakat bahwa lini depan masih butuh tambahan tenaga segar. Dan disitulah nama Darwin Núñez masuk dalam radar. Ketersediaan sang pemain di bursa transfer menjadi peluang yang tak ingin dilewatkan Napoli. Mereka yakin bahwa dengan lingkungan baru dan peran yang lebih sentral, Núñez bisa kembali menunjukkan tajinya sebagai predator kotak penalti. Proses negosiasi pun berlangsung lancar. Baik Liverpool maupun Napoli sama-sama ingin menyelesaikan transaksi ini secepat mungkin. Menurut laporan dari jurnalis areanapoli.it, Gerardo Fasano, kesepakatan final terjadi dengan nilai total sebesar 50 juta euro.
Rinciannya, 45 juta euro sebagai biaya utama, ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus tambahan. Napoli juga siap memberikan kontrak berdurasi 3 musim untuk Darwin Núñez, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun jika semua pihak sepakat di kemudian hari. Dan yang menarik, meskipun gajinya turun cukup signifikan dibandingkan saat di Liverpool, Núñez tetap menyambut peluang ini dengan tangan terbuka. Di Napoli, ia akan menerima gaji sebesar 5,5 juta euro per musim, turun dari 8,6 juta euro yang ia terima di Anfield. Namun, bagi Núñez, ini bukan soal uang. Ini tentang kesempatan untuk bermain reguler, membuktikan diri, dan mungkin memulai babak baru yang akan mengubah arah karirnya. Di bawah atmosfer panas kota Naples dan dukungan fanatik para tifosi, Darwin Núñez kini bersiap membuka lembaran baru. Apakah ini keputusan yang akan membawa kebangkitan sang striker, atau justru babak terakhir dari harapan yang tak pernah benar-benar meledak di Premier League? Satu hal yang pasti, panggung barunya kini berada di Italia, dan semua mata akan tertuju padanya. Ternyata, gebrakan transfer Liverpool belum berhenti. Setelah sukses memecahkan rekor klub dan mengamankan nama-nama top seperti Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong, The Reds kini bersiap melancarkan manuver besar lainnya. Targetnya jelas, Alexander Isak, striker tajam milik Newcastle United. Rencana besar ini disebut-sebut sebagai transfer terbesar musim panas ini. Dan Liverpool siap menggelontorkan dana fantastis senilai 150 juta pound sterling. Namun, langkah seambisius ini tentu datang dengan harga. Demi mendatangkan Isak, Liverpool harus merombak skuadnya dan melepas beberapa nama besar. Tidak tanggung-tanggung, 5 pemain bintang dikabarkan masuk daftar jual. Beberapa bahkan merupakan idola Anfield yang telah lama menghuni hati para supporter. Darwin Núñez menjadi salah satu nama pertama yang dipastikan meninggalkan klub. Masa depannya sudah berada di ujung tanduk sejak Arne Slot secara terbuka mengkritik performanya di akhir musim lalu. Kepergiannya menuju Napoli menjadi bagian dari strategi besar ini, dengan nilai transfer mencapai 32 juta pound sterling. Sebuah angka yang membantu membuka jalan bagi kedatangan Isak. Tapi Núñez bukan satu-satunya. Diogo Jota, meski dikenal sebagai salah satu finisher terbaik di skuad Liverpool, terus bergelut dengan masalah kebugaran. Kedatangan Isak diperkirakan akan makin mengikis perannya di tim utama. Apalagi kontraknya akan habis musim panas mendatang. Daripada kehilangannya secara gratis, menjualnya sekarang menjadi pilihan logis. Mantan klubnya, Wolves, bahkan disebut-sebut siap memulangkannya. Luis Diaz, sang winger lincah asal Kolombia, juga termasuk dalam daftar jual. Ia telah lama dikaitkan dengan Barcelona, dan musim panas ini bisa jadi momen kepindahan yang nyata. Klub raksasa La Liga itu dikabarkan menilainya sebesar 51 juta pound sterling, angka yang sangat membantu mendanai transfer Isak. Apalagi dengan hadirnya Wirtz dan Frimpong yang bisa beroperasi di sisi sayap, peran Diaz tak lagi sekrusial dulu. Dan belum berhenti sampai di situ. Bek muda Jarell Quansah juga menjadi bagian dari restrukturisasi ini. Meski merupakan produk Akademi Liverpool, ia kesulitan beradaptasi dengan sistem Arne Slot. Kesepakatan senilai 32 juta pound sterling dengan Bayer Leverkusen disebut telah tercapai. Bagi Quansah, ini mungkin jadi awal baru yang lebih sesuai dengan gaya bermainnya. Sementara Liverpool mendapatkan dana tambahan untuk proyek besar mereka. Tapi nama terakhir dalam daftar ini bisa dibilang yang paling mengejutkan. Andy Robertson, sang ikon yang telah mengawal sisi kiri pertahanan The Reds selama bertahun-tahun, kini berada di ambang pintu keluar. Keputusan ini memang sulit, tapi cukup beralasan.
Milos Kerkez sudah datang, kontraknya akan habis musim depan, dan performanya mulai menurun. Liverpool tak ingin terlambat mengambil keputusan dan memilih melepasnya selagi nilai jualnya masih tinggi. Semua langkah ini menunjukkan satu hal, Arne Slot tidak main-main. Ia siap mengguncang fondasi lama untuk membangun tim impiannya. Dengan perombakan besar dan dana segar hasil penjualan para bintang, Alexander Isak bisa segera berseragam merah. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah langkah ambisius ini akan membawa Liverpool ke era baru kejayaan? Atau justru menjadi risiko besar yang penuh pertaruhan? Jawabannya akan segera terungkap. Musim panas ini, bursa transfer benar-benar memanas. Nama Viktor Gyökeres mendadak mencuat ke permukaan. Striker asal Swedia ini jadi buah bibir di seantero Eropa. Berkat penampilannya yang luar biasa bersama Sporting Lisbon. Bayangkan saja, lebih dari 50 gol berhasil ia lesakan musim lalu. Wajar jika banyak klub top mulai melirik, berharap bisa mengamankan jasanya untuk musim depan. Di tengah hiruk-pikuk rumor transfer, muncul kabar bahwa Liverpool sempat masuk dalam daftar peminat. Tapi ternyata anggapan itu keliru. Klub asal Merseyside ini justru tidak berniat untuk mengejar Gyökeres di musim panas ini. Menurut laporan terpercaya dari TNT Sports, Liverpool memilih fokus ke opsi lain dan tidak menjadikan Gyökeres sebagai target utama mereka. Dan memang masuk akal. The Reds sudah menggebrak bursa transfer dengan memecahkan rekor pembelian pemain asal Jerman, Florian Wirtz. Gelandang muda berbakat itu kini resmi berkostum merah. Tak hanya itu, mereka juga sukses mendatangkan Jeremy Frimpong. Dan kabarnya, bek kiri muda Milos Kerkez akan segera menyusul menjadi rekrutan ketiga. Dengan lini depan yang sudah dihuni nama-nama seperti Darwin Núñez, Diogo Jota, dan Mohamed Salah. Liverpool tampaknya tak ingin menambah sesak barisan penyerangnya. Sementara Liverpool melangkah menjauh, dua rival berat di Premier League justru tancap gas. Arsenal dan Manchester United kini berada di barisan terdepan dalam perburuan tanda tangan Gyökeres. Di kubu Old Trafford, Manchester United punya satu keunggulan. Pelatih baru mereka, Ruben Amorim, adalah sosok yang sangat dikenal oleh Gyökeres. Keduanya pernah bekerja sama di Sporting dan hubungan mereka kabarnya sangat baik. Sayangnya, MU masih belum bisa memberikan satu hal penting, jaminan tiket Liga Champions, dan itu bisa menjadi batu sandungan besar dalam negosiasi. Berbeda dengan Arsenal. Klub asal London Utara itu sebenarnya tengah fokus mengejar Benjamin Šeško dari RB Leipzig. Namun, tuntutan gaji tinggi dari sang pemain membuat mereka berpikir ulang. Dalam situasi seperti ini, nama Gyökeres kembali mengemuka sebagai opsi alternatif yang tak kalah menjanjikan. Namun, semuanya belum tentu mudah. Harga menjadi persoalan yang cukup rumit. Beberapa laporan menyebut bahwa ada kesepakatan gentleman antara Gyökeres dan manajemen Sporting soal harga transfer yang lebih rendah dari klausul rilis resminya. Disebutkan, Gyökeres bisa dilepas dengan harga sekitar 65 juta pound sterling, lebih murah dari nilai pelepasannya. Tapi rumor ini langsung dibantah keras oleh Presiden Sporting Frederico Varandas. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada janji seperti itu, dan sampai saat ini, klub belum menerima satu pun tawaran resmi untuk sang striker. Dengan harga tinggi, persaingan panas, dan drama internal di kubu Sporting, masa depan Viktor Gyökeres masih penuh tanda tanya besar. Satu hal yang pasti, Liverpool sudah menutup pintu, tapi Arsenal dan Manchester United siap menggelar karpet merah. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Kemana Gyökeres akan berlabuh? Akankah ia memilih reuni dengan Amorim di Old Trafford?
atau justru menambah kekuatan lini depan The Gunners? Kita tunggu saja jawabannya di minggu-minggu mendatang.